Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang berani bermain dengan kekuatan hitam demi membalas dendam? Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada satu nama yang tak berani diucapkan warga dengan suara keras. Dharma, seorang dukun santet yang konon mampu mengirim maut hanya dengan segenggam tanah kuburan dan foto korban. Malam itu, aku menyaksikan sendiri bagaimana kegelapan menelan nyawa seseorang hanya dalam hitungan jam. Namaku Adam. Aku perantau, baru pindah ke desa ini untuk bekerja di proyek pembangunan jalan. Awalnya, hidup di sini terasa tenang. Hingga aku mulai mendengar bisik-bisik tentang sosok Pak Dharma. Kata warga, siapapun yang berselisih dengannya akan jatuh sakit aneh, muntah darah, tubuh membengkak, lalu mati tanpa sebab yang jelas. Suatu malam di warung kopi, aku mendengar kabar baru. Pak Jono, seorang petani, jatuh sakit mendadak setelah bertengkar dengan Pak Dharma soal batas tanah. Bapak tua di sebelahku berbisik, kalau sudah begitu, nyawanya tinggal tunggu waktu. Rasa penasaranku tak tertahankan. Aku memutuskan mengamati rumah Pak Dharma dari jauh. Rumahnya berada di ujung desa, dikelilingi rumpun bambu tinggi. Malam itu, cahaya temaram terlihat dari jendela, dan samar-samar terdengar suara mantra. Sesekali terdengar ayam berkokok, padahal tengah malam. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Pak Jono ditemukan tak sadarkan diri, matanya terbuka lebar. Wajahnya seperti orang yang ketakutan pada sesuatu yang tak terlihat.
Keluarganya memanggil mantri, tapi tak ada perubahan. Tubuh Pak Jono mulai membengkak. Perutnya keras seperti batu, dan dari mulutnya keluar paku berkarat kecil. Warga yakin ini ulah Pak Darma. Beberapa ingin memanggil dukun penangkal, tapi sebagian besar takut. Aku mulai merasa ngeri, tapi rasa ingin tahuku belum hilang. Tiga malam kemudian, aku kembali mengintai. Di halaman belakang rumahnya, kulihat sesajen. Kepala ayam hitam, bunga setaman, kendi berisi air keruh. Pak Darma duduk bersila. Matanya terpejam, mulutnya merapal mantra. Tiba-tiba ia mengambil boneka kain lusuh. Jarum panjang ditusukkan berulang kali ke boneka itu, sambil ia tertawa pelan. Aku tahu boneka itu mewakili korban berikutnya. Keesokan harinya, kabar baru menyebar. Yanto, keponakan Pak Jono, bertengkar dengan Pak Darma di pasar. Tak lama, Yanto jatuh sakit. Tubuhnya panas, dari perutnya keluar ulat hidup. Suhunya naik hingga 42 derajat. Keluarga Yanto panik dan memanggil Mbah Suro, dukun tua penangkal santet. Malam itu aku ikut menyaksikan. Mbah Suro membakar kemenyan, membacakan doa, lalu memercikkan air bunga ke tubuh Yanto. Tubuh Yanto bergetar keras, mulutnya berteriak, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Suaranya berat, menyeramkan, seperti suara laki-laki tua. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat dari luar. Aku melirik ke jendela. Siluet Pak Darma berdiri di bawah cahaya bulan. Mbah Suro berdiri, mengacungkan keris pusaka. Pergi
Dharma, kau takkan menang malam ini. Angin kencang tiba-tiba bertiup, lampu padam. Saat semua reda, Pak Dharma sudah tak ada. Yanto sadar, walau tubuhnya lemah. 3 hari kemudian, warga menemukan Pak Dharma tewas di rumahnya. Tubuhnya hitam mengeras, seperti terbakar dari dalam. Di tangannya masih tergenggam boneka kain lusuh. Sebagian orang bilang santetnya berbalik menyerang. Ada pula yang percaya Mbah Suro mengirimkan kembali ilmunya. Sejak saat itu, nama Pak Dharma hanya tinggal cerita. Namun, kalau kalian lewat di rumah bambu tua di ujung desa itu, kadang terdengar ayam berkokok di tengah malam. Seolah ada seseorang yang baru saja memulai ritualnya lagi.